Perkenalkan, saya Arif Saifuddin, Bapak Arif Saifuddin, wali kelas 7G, mengajar pendidikan agama Islam, kelas 7A sampai pada kelas 7I. Dan nanti bisa, kalau pandemi ini sudah mulai baik, kita bisa bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam. Karena saat ini masih pandemi, maka virtual. Besok juga akan ada Zoom bagi anak-anak yang saya ajar atau pendidikan agama Islam. Bisa di next. Ya. Ya. Bisa dilihat, itu adalah jari jemari, jumlahnya 5. Nah, itu. Mari kita bersama-sama untuk mempelajari tentang yang ini. Klik. Next. Hidup sehat ala Islami di masa pandemi. Apa itu? Next. Nah, ini agama Islam adalah ajaran yang sempurna. Di dalamnya telah diatur segala hal, gitu. Dari usulan akidah, akhlak, muamalah, ibadah, dan termasuk kesehatan. Akhlak itu, akidah itu sendiri adalah keyakinan, keimanan, misalnya Islam itu termasuk akidah. Akhlak itu adalah perilaku sehari-hari. Maka anak-anak harus punya perilaku sehari-hari yang dicontohkan Rasulullah. Inamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwa Rasulullah itu turun ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlaknya. Pertama kali seperti itu. Karena dulu akhlaknya pada tidak bagus, akhlaknya pada bobrok, maka Rasulullah turun untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, muamalah. Muamalah itu adalah hubungan sesama manusia. Apa itu contohnya? Saling memberi. Nah, misalnya banyak sekali ada pertemuan, ada rapat, ada jual beli. Nah, itu salah satu dari contoh muamalah. Kemudian ibadah adalah hubungannya dengan Allah. Keyakinan diri, akidah yang hubungannya dengan Allah, ibadah. Seperti sholat, puasa, dan sebagainya itu termasuk ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini, akidah, akhlak, dan muamalah, ibadah, itu akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mengerjakan dengan ikhlas. Inamam bu'istu liutamima makarimah akhlak. Ya dah. Karena Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Yang 5 termasuk kesehatan. Nah, kesehatan itu sangat penting bagi diri kita sendiri. Maka kali ini akan membahas bagaimana sih cara hidup sehat menurut Islam. Banyak sekali, ada 15, tapi kita hanya bisa menampilkan 6. Nah, berikut adalah tips-tips hidup sehat berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW. Next. Mbak. Bu. Oke. Iya. Kita ambil contoh 1.
mencuci tangan sebelum makan. Diriwayatkan oleh Rakit bin Sabrah, katanya, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang wudhu. Nabi berkata, sempurnakan wudhumu dan sela-sela antara jari jemarimu dan bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa. Kenapa berpuasa? Makruh, nanti bisa ke telan airnya. Nah, ini jelas seperti dalam keterangan Pak Dokter di masa pandemi ini, mencuci tangan, berwudu, kan diantaranya mencuci tangan sampai sela-sela jarinya dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu juga di dalam COVID itu juga di tes itu, di dalam hidung itu, nah dikurik-kurik itu sama. Karena apa? Ada hadis yang lain mengatakan kalau subuh itu suruh menghilangkan kotoran di hidung itu karena tempat bersemayanya setan, maka suruh membersihkannya. Seperti itu. Mencuci tangan sebelum makan, bersihkan dulu. Nah, kalau perlu sudah menjelang pulang begini, sebelum sampai ke rumah, kita cuci tangan dulu sampai. Kalau perlu wudhu lebih bagus. Setiap hari tidak lepas daripada wudhu. Next, Bu. Itu ya. Dilanjutkan. Kedua, mengkonsumsi makanan halal. Nah, jika kita ingin hidup sehat, maka hendaklah mengkonsumsi makanan yang halal. Jangan mencari-cari makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, misalnya daging babi, makanan curian, dan sejenisnya. Makanan curian itu halal makanannya, tapi caranya mencuri, jadi haram. Seyogyanya kita nggak usah makan makanan yang mengandung haram. Karena apa? Sekali kita makan makanan atau minuman yang haram, maka tubuh kita akan mengikutinya dari darah, dari tulang, ya toh? Nanti akan tumbuh sampai ke rambut pun nanti akan haram. Nah, kalau haram mau cari di mana? Ada dihisap atau ditimbang apanya besok? Dihisap apanya? Kalau haram semuanya. Padahal semuanya ini sudah masuk pada campuran-campuran tadi. Nah, itu. Allah Ta'ala berfirman, maka makanlah rezeki yang halal, lagi suci, yang telah diberikan Allah kepada kamu. Nah, itu. Surat Nahl ayat 114. Di next. Yang ketiga, ini makan dengan tangan kanan. Nah, anak SMP 1 pasti sudah pinter-pinter lah, ya. Karena ajaran Islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi makanan minuman dengan tangan kanan. Hal ini memang benar jika dikaji dari sisi kesehatan. Pasalnya, tangan kiri sering digunakan untuk cebok, membersihkan area intim, dan lain-lain. Mengonsumsi makanan tinggi gizi. Zaman Rasulullah SAW sudah terbiasa mengonsumsi makanan yang belum terkena zat adiktif. Sehingga orang-orang dulu sering panjang umur. Seperti contoh ini, kurma delima, buatin, madu, zaitun, gandum, sayuran, susu, daging, susu, dan pisang. Dan banyak lagi yang kita temui di pasar. Next. Ya, 5. Menjaga kebersihan diri dari lingkungan.
kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Apabila kita bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya, maka insya Allah kita juga akan tidak mudah kena penyakit. Seperti hanya anak-anak pinter sekarang, anak-anakku yang kelas 7 ini, dia pandai-pandai kan, seorang muslim dan muslimah. Pasti menjaga kebersihannya. Bangun tidur, bersihkan dulu. Apa itu? Dilempit-lempit dulu selimutnya, bantalnya ditata, dirajinkin, disapu. Pasti sering kok menjaga kebersihan. Saya pinter-pinter soalnya. Anak pinter itu pasti menjaga kebersihan. Apalagi diterima di SMP 1. Pasti pandai-pandai. Ya, harus jaga kebersihan dari lingkungan. Kalau di sekolahan apa? Ya mejanya, kursinya ditata rapi, rajin, dan itu. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah itu bersih, dia cinta kebersihan. Kalau kita pengen dicintai Allah, ya bersihlah. Karena Allah itu sifatnya bersih. Ya. Yang 6, tidur awal dan bangun di sepertiga malam. Waktu tidur itu kira-kira 7 sampai 8 jam. Anak-anak harusnya. Maka jangan tidur terlalu malam. Paling tidak jam 21 tidur. Rasulullah begitu, diatur tidurnya. Sampai jam 3. Bangun. Sholat. Kalau anak-anak mungkin bangunnya sampai jam 4. Atau subuh, paling tidak ikut sholat. Bagus. Kemudian belajar. Kan masih suci. Masih wudhu. Belajar. Kan didoai dengan bagus-bagus. Nanti mungkin 5:30 yang dekat-dekat sudah mulai persiapan. Nah, begitu. Jadi belajar pagi juga menghasilkan kecantelan atau yang sangat kita butuhkan. Jangan sampai tidur terlalu larut malam. Jam 11, apalagi musim pandemi ini, jam 1, atau malah rak popo nanti tidurnya tambah lagi, ya susah nanti. Itu tidak menjaga kesehatan. Rasulullah aja tidak pernah olahraga yang sifatnya seperti atletis, enggak. Rasulullah itu atletis, tapi pernah menang melawan pegulat Rusia, Uni Soviet dulu. Nah, itu pernah menang, dikalahkan, juara. Rasulullah bisa mengalahkan apa? Atletis, kuat. Teknik-tekniknya juga terlatih oleh panah, terlatih olahraga. Ya, makanya kita juga anak-anak juga harus olahraga. Biar apa? Kondisinya sehat. Nah, naik Bu. Kita akan lanjutkan ini. Nah, ini. Seperti contoh-contoh tadi. Ini adalah pada acara kegiatan mujahadah. Nah, itu siapa itu? Ibu kepala. Nah, itu yang pakai ketu putih itu adalah Pak Ustadznya. Terus kemudian sebelahnya yang gundulan itu adalah Pak Komite, ketua komite itu. Nah, sebelah itu pakai peci coklat-coklat itu, pakaian coklat, siapa itu? Nah, itu guru anak-anak kelas 7 siapa? Tidak lain adalah Pak Ari Saifuddin. Nah, sebelah kanan atau kiri itu ibu kepala duduk itu sambil itu mendengarkan ceramah dari Wonosobo Ustadznya. Nah, yang sebelahnya lagi adalah
itu bapak pengawas agama yang memberikan pencerahan ketika tahun kemarin ada acara khataman Al-Quran. Nah itu, yang di atas panggung itu adalah anak-anak yang dikhatamkan. Maka selama 3 tahun anak-anak SMP 1 itu harus hafal paling tidak bisa membaca Al-Quran. Yaitu yang sudah hafal atau 30 juz Al-Quran, maka pada hari Ramadan itu diajakkan khataman Al-Quran. Next. Nah ini di atas adalah pada acara religi Islam, yaitu pada acara Ramadan atau pada itu namanya apa? Pesantren kilat, yaitu anak laki-laki sendiri, anak perempuan sendiri. Tuh. Kemudian yang di bawah itu adalah tata cara korban di SMP 1. Semuanya adalah anak-anak itu. Anak-anak perempuan diperlihatkan karena juga membantu memotong-motong daging jadi kecil itu, ya toh. Itu belakangnya juga ada besek-besek yang akan dibagikan ke warga. Kemudian sebelahnya lagi adalah anak-anak SMP 1 juga ini yang kerjasama menggotong itu daging-daging disalurkan ke yang perempuan gitu. Nah kali ini tidak ada di sekolahan penyembelihan, adanya di RPH, maka mungkin anak-anak bisa membantu. Yang kalau musim akik itu adalah pada cari akik, gitu kan, gitu. Kalau pada musim bunga cari bunga semuanya itu. Nah pada saat ini musim korban, ya dah, musim korban anak-anak. Dan cara cari siapa yang mau berkorban, SMP 1 siap menabung. Kali ini sudah ada 5 sapi. Ada 5 sapi. Tahun ini, kali ini korban ini, maka anak-anak yang mau melalui 1 orang 3 juta patungan atau iuran bisa menghubungi ketua kelas, kemudian wali kelasnya masing-masing. Ya, sekali lagi bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing. 60.000 cuma. Ya toh, 60.000 cuma. Itu aja. Next. Nah, pada musim pandemi itu SMP 1 tetap mengadakan namanya penyaluran zakat fitrah, tetap mengadakan, karena pada musim pandemi ini saudara-saudara kita tetap membutuhkan. Untuk kali ini kita salurkan ke teman-teman sejawat kita yang membutuhkan. Nah, pada musim kali ini juga Idul Adha, kita utamakan lingkungan sekolahan dulu. Lingkungan sekolahan. Nah, kenapa? Ya kita saling muamalah tadi yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita saling hubungan. Muamalah tadi sudah ada yang hubungannya dengan Allah taala, seperti ibadah tadi, seperti acara yang lain, yaitu kita mempunyai acara juga religius pada setiap hari Jumat. Semua anak diajak ke masjid untuk mengaji, membaca tahlil,
membaca surah Yasin, membaca Waqiah, semuanya agar nanti kelak terbiasa untuk menjalankannya. Anak SMP 1 kan pinter-pinter, ngajinya sudah pinter-pinter. Makanya keutamaan pertama besok kalau virtual, nah saya tes untuk mengaji 1 ayat saja. Nah gitu, 1 ayat saya tes. Caranya bagaimana supaya nggak ngapusi, harus melihat caranya. Pak Arif sudah mempunyai cara. Harus mengaji di depan kaca. Nah, harus mengaji di depan kaca. Yang mau nyontek nggak bisa. Yang mau yang mau latihnya saja nggak bisa. Tapi bagi mereka yang belum paham membaca Al-Quran, bisa telepon saya atau mohon maaf Pak, saya belum bisa, masih pakai jilid ini, kalau menggandengkan terus bacaannya belum bisa. Maka diberitahu saya dulu. Nah begitu, diberitahu saya dulu. Oh si A ini belum. Begini, ada saran dari Pak Arif, harap pelatihan terus. Nah, begitu. Ya, next. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya ungkapkan. Ada teman-teman atau anak-anak yang mau bertanya? Oke. Mungkin Pak Arif membuka termin tanya jawab. Berapa Pak Arif? Dilayani berapa? 1, 2, 3? 2. Oke. Ada 2 kesempatan bertanya kepada Pak Arif dengan tema kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Siapa yang mau memanfaatkan kesempatan bertanya kepada Pak Arif, silahkan tunjukkan jari. Atau angkat tangan kalian tinggi-tinggi supaya kami bisa. Oke. Pak, apa mau? Halo. Halo, coba bisa diulang lagi chatnya. Silahkan dari Arjuna ya. Arjun. Dari Arjuna, Pak, saya mau nanya, katanya dulu Nabi Muhammad umur 13 perang cuma menggunakan ketapel, Pak. Apa itu betul? Ya, memang dulu sudah ada itu ketapel. Itu menang tidak ya, Pak, pakai ketapel ya, Pak? Mas Arif ngadeng. Ya. Monggo Pak Arif. Ya. Oh, jawabannya ya itu saja Pak Arif. Ya. Oh. Karena masa lalu ketapelnya bukan ketapel model sekarang ini. Ada dari tangan, ada dari pelapah itu, tinggal butul-butul itu namanya ketapel dulu. Ada itu dibalik kayak gitu toh. Wah, gitu besar itu. Nah, modelnya begitu, ketapel kayak pada masa lalu nonton film-film perang itu toh. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Sekarang pertanyaan kedua yaitu dari Aditya. Coba Mbak naik. Ya, Adit. Halo. Adit. Yang terakhir saja ya Pak Ahmad. Pak, mau tanya katanya kalau sholat safnya harus rapat, kalau enggak diisi setan. Tapi kalau kayak sekarang Pak kan harus jaga jarak. Bagaimana itu Pak, safnya yang diisi setan ya? Monggo Pak Arif mungkin bisa dijawab. Pinter, itu pertanyaan yang kritis pada masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini kan safnya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ya, nah, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kenapa ada hadis yang mengatakan nanti safnya kalau kosong diisi setan. Nah, itu dah di setan. Itu tidak ada hubungannya dengan hadis, karena sop itu luruskan gitu. Luruskan dan rapatkan gitu. Luruskan dan rapatkan itu. Tapi pada masa pandemi ini karena ada corona,
maka manusia harus berhati-hati. Harus berhati-hati untuk menjaga nyawa masing-masing, kan gitu, untuk jaga masing-masing. Maka soft itu tidak termasuk pada sah tidaknya sholat, karena softnya bengkang, tidak termasuk softnya, tidak pernah termasuk sahnya sholat. Nah gitu, bukan termasuk sahnya sholat, maka boleh seperti itu, karena posisi saat ini tidak memungkinkan. Kalau itu menjadi sahnya sholat, yo nggak sah sholatnya berarti, karena itu tidak termasuk menjadi salah sah sholat, maka boleh. Nah besok kalau sudah pandemi sudah hilang, coronanya hilang, maka boleh soft, rajin, soft, lurus, kan gitu. Sekarang sudah ada tandanya ini sudah diluruskan. Kalau tidak ada corona itu kan tidak ditandai, pasti akan bilang lurus kan gitu. Sekarang nggak usah bilang lurus, sudah lurus sendiri karena sudah ada tandanya seperti itu. Karena sekali lagi, karena tidak termasuk sahnya sholat nggak apa-apa. Kalau itu termasuk sahnya sholat, nah itu baru ya. Oke. Yang bisa saya belum, sebentar Pak Arief, masih ada, kami ingin mendengar suara dari anak-anak Pak Arief. Oh ya. Jadi tunjukkan tangan kalian, kamu punya kesempatan bertanya langsung dengan Pak Arief. Abin, silakan Abin. Silakan Abin. Oh ya. Ya, udah itu tadi yang sama. Pertanyaan saya sama nggak jadi Pak, nggak jadi. Sebentar, bisa diulangi Bin, pelan-pelan saja Bin, pelan-pelan. Pertanyaan ditunggu sama Pak Arief Bin. Pertanyaan saya sudah dijawab Bu, sama yang nomor 2. Itu yang tadi. Pertanyaan saya sama Bu. Nggak jadi, sudah, oke. Oke, kesempatan diberikan kepada yang lain, silahkan. Ternyata pertanyaan Abin langsung terjawab tanpa perlu bersapa secara langsung. Ada yang mau bertanya lebih lanjut, tunjuk jari saja. Oke, Kalisia. Silakan Kalisia. Ibu kasih kesempatan, Nak. Saya mau bertanya, Pak. Tadi sempat menyinggung kita disuruh wudhu. Nah, kalau misalnya ada perempuan sedang berhalangan, wudhunya itu nggak sah kan berarti? Nggak sah ya berarti kalau lagi berhalangan? Atau... Ya. Bagaimana? Sudah. Kalisia? Bisa. Pak Arief bisa menerima pertanyaan dari Kalisia? Oke, bisa dijawab Pak Arief. Bisa, saya terima. Maksudnya, tujuannya gitu ya. Maksudnya. Karena wudhu itu syaratnya untuk sholat, harus wudhu dulu. Itu baru sholat. Nah, kalau lagi halangan tidak wudhu, berzikir. Nah, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa babat. Setiap perjalanan boleh. Mau tidur boleh. Misalnya anak-anak susah tidur malam, baca astagfirullah aja, baca zikir aja, nanti akan tertidur dengan sendirinya. Pakai lagunya masing-masing, dilakukan boleh, pokoknya senyaman hati, itu nanti bisa, bisa tidur. Boleh untuk zikir, karena wudhu itu adalah syarat untuk sholat, ya enggak, itu enggak, sudah mudeng ya. Tidak wudhu nggak apa-apa. Oke, wudhu sah ya juga Pak Arief ya. Nggak apa-apa itu ya. Ya, sudah terjawab dengan jelas ya Kalisia. Oke, satu lagi terakhir, penanya terakhir untuk acara MPLS virtual di acara yang ketiga. Silahkan tunjuk tangan setinggi mungkin. Halo. Nandana Rafif. Oke, Nandana Rafif, kami berikan kesempatan untuk anak Nandana Rafif. Pak, ini kan mau
Lebaran haji. Puasanya mulai tanggal berapa? Pak, ini mau lebaran. Pak, ini kan lebaran haji. Mulai tanggal berapa, Puasanya Pak? mulai berapa? Tanggal berapa ya, Nak ya? Oh, iya. Oke, pertanyaan diterima. Monggo Pak Arif. Kalau pada tanggal pada tanggal 89, ya, pada tanggal 89. Kemudian menjelang pada tanggal penyembelihan hewan, 11, 12, 13, dilarang puasa. Itu aja, dilarang puasa. Kalau puasa sih boleh aja puasa pertengahan bulan 14, 15 atau 13, 14, 15. Di antaranya dipilih satu boleh. Rasulullah seperti itu. Gitu. Puasa Senin dan Kamis, ya nggak apa-apa. Tidak harus menunggu pada bulan haji. Puasa Senin Kamis, Rasulullah lahirnya Senin. Gitu. Pada hari Kamis itulah mulai dikumpulkan pahala-pahala kamu Jumat sampai Kamis, setorkan Allah Ta'ala. Yang nyetorkan siapa? Malaikat melalui buku-buku catatannya. Terus tiap hari terus begitu, maka lebih bagus puasa Senin, Kamis. Gitu ya. Nah kalau harinya misalkan Rasul hari Senin lahirnya, nah kamu hari apa ya boleh dipasani lah. Kalau orang Jawa begitulah. Gitu. Oke. Ya gitu aja ya anak-anak ya. Sudah terjawab dengan jelas ya. Itu aja. Ada hari yang dilarang puasa, tapi juga ada hari yang disarankan untuk puasa. Demikian tadi 2 pertanyaan secara chat sudah terjawab dengan memuaskan. 2 pertanyaan secara langsung tatap daring juga sudah dijawab oleh pemateri kita Bapak Arif Saifuddin. Dengan demikian materi yang ketiga telah selesai.